Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Subair, NIM 1931041157 dari PJKRD 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi kompetisi dan kerjasama tim dalam olahraga. Definisi kompetisi. 1. Berikut ini beberapa definisi tentang Tony Setiabudi dan Hardwinoto 2003. Kompetisi menghendaki persyaratan kemampuan, dan untuk memperoleh kemampuan perlu dilakukan latihan secara teratur dan disiplin. 2. Chockley 1994 mendefinisikan kompetisi sebagai sebuah proses sosial yang terjadi ketika penghargaan diberikan kepada orang-orang atas dasar tentang bagaimana penampilan seseorang dibanding dengan kinerja orang lain melakukan tugas yang sama atau berpartisipasi pada acara yang sama. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetisi olahraga adalah situasi di mana orang bersaing melawan orang lain dalam aktivitas fisik yang terorganisir. Kompetisi sebagai suatu proses. Tahap 1. Situasi kompetitif yang objektif. Situasi kompetitif yang objektif didefinisikan sebagai tuntutan lingkungan terhadap seseorang dalam proses kompetisi. Tuntutan lingkungan ditentukan oleh apa yang harus dilakukan seseorang untuk mendapatkan hasil yang baik. Tahap 2. Situasi kompetitif subjektif. Istilah situasi kompetitif subjektif yang digunakan dalam proses kompetitif mengarah pada suatu penilaian kognisi seseorang terhadap situasi-situasi kompetitif yang merupakan suatu proses yang menentukan apakah respon kecemasan sebelum kompetisi akan terjadi atau tidak. Berikut 3 tipe hasil subjektif yang berbeda dari situasi bersaing, yaitu 1. Kompetitif. Kompetitif adalah kenikmatan bertanding dan hasrat ingin berjuang dalam meraih keberhasilan dalam olahraga yang ditandingkan. 2. Orientasi pada kemenangan. Kemenangan fokus pada perbandingan interpersonal dan memenangkan orientasi pada pertandingan. 3. Orientasi pada tujuan. Orientasi pada tujuan fokus pada standar penampilan individu. Tahap 3. Respon atau tantangan. Respon adalah istilah yang digunakan oleh psikologi untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indera. Respon biasanya diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dimunculkan setelah dilakukan rangsangan. Respon adalah perilaku yang muncul dikarenakan adanya rangsangan dari lingkungan. Jika rangsangan dan respon dipasangkan atau dikondisikan, maka akan membentuk tingkah laku baru terhadap rangsang yang dikondisikan. Tahap 4. Konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat yang ditanggung seseorang terhadap responnya. Konsekuensi dari
keikutsertaannya dalam proses kompetisi olahraga akan membebani dirinya atau mencapai sesuatu dari orang lain, atau baik nyata atau tidak, yang dirasakan sebagai hadiah atau hukuman. Konsekuensi dalam kompetisi sering dimaknai dengan kesuksesan atau kegagalan. Definisi kerjasama tim atau teamwork. Berikut ini beberapa definisi tentang kompetisi. 1. Checklist 1994. Kerjasama didefinisikan sebagai proses sosial melalui performa yang dinilai dan dihargai dengan istilah sekumpulan prestasi dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. 2. Rangkuti 2007. Kerjasama adalah mau menerima saran dan gagasan orang lain, bekerja sama secara harmonis dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Efek dari kompetisi dan kerjasama dalam penampilan. Efek negatif bisa dilihat dari sebuah kompetisi ketika memandang hubungan pertunjukan. Ketika seseorang menang, maka yang lain antara pertandingan dan berarti kalah. Dalam situasi belajar, siswa akan mandiri dan bekerja sendiri dalam mencapai kesuksesan, sehingga kesuksesan dan kegagalan seseorang berpengaruh terhadap kelompoknya. Kompetisi dan kerjasama dalam mencapai prestasi. Charles Garfield 1986 mengidentifikasi 6 sifat yang berhubungan dengan kompetisi dan kerjasama seseorang dalam mencapai prestasi. 1. Misi. Motivasi orang-orang yang punya misi yang sangat alami karena pentingnya terikat pada sesuatu yang dinikmati dan percayai. 2. Etika kerja keras. Penampilan yang dilakukan dan ditampilkan dengan tingkat usaha yang keras dalam mencapai tujuannya. 3. Menggunakan akal. Penampilan maksimal fokus pada kesehatannya, perkembangannya, dan menemukan kembali dirinya, sebab keseimbangan diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuannya. 4. Etika persiapan yang kuat. Persiapan yang baik akan memperoleh hasil yang baik pula. 5. Suka tantangan dan perubahan. Seseorang yang menyukai tantangan kemampuannya sehingga bisa menilai. 6. Kemampuan bekerja sama dengan tim. Individu yang hebat menghargai pentingnya berhubungan baik dan kerjasama dengan yang lain. Manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan. Berikut ini beberapa manfaat kompetisi dan kerjasama dalam olahraga permainan, antara lain. 1. Sebagai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. 2. Struktur permainan untuk anak-anak mencakup unsur kompetitif dan kooperatif. 3. Ketika kompetisi menyebabkan persaingan sengit, kerjasama dapat dipergunakan untuk menyatukan kelompok
bersama-sama. 4. Memberikan umpan balik positif dan dorongan untuk siswa dan olahragawan terlepas dari hasil kompetisi. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.